Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Hayati, NIM 452190. Soal yang pertama, jelaskan apa penyebab terjadinya konflik. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Perbedaan kepentingan atau kelompok, perubahan-perubahan nilai yang ekspres dan mendadak dalam penduduk. Kurangnya keharmonisan dalam hal interaksi sosial. Jelaskan dampak positif dari konflik. Konflik dalam menyesuaikan kembali keberadaan nilai dan norma, serta berbagai hubungan sosial di dalam masyarakat, baik dengan individu maupun kelompok. Adanya konflik dapat juga memberikan dan meningkatkan solidaritas sosial yang terjadi antara individu atau masyarakat. Yang ketiga, jelaskan dampak negatif jika konflik tidak dapat ditangani. Yang pertama, konflik sosial dapat berakibat permusuhan dalam masyarakat. Permusuhan yang terjadi seringkali memengaruhi kenyamanan dan kerukunan anggota kelompok. Yang kedua, menimbulkan dominasi dari kelompok yang menang atas kelompok yang kalah. Yang ketiga, hancurnya nilai-nilai sosial dan norma sosial. Yang keempat, korban jiwa dan kerugian harta benda. Yang keempat, jelaskan dampak yang diakibatkan oleh stres kerja. Stres kerja biasa menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti penipisan rambut, sariawan, jerawatan, dan asma. Masalah kesehatan mental seperti gangguan tidur, gangguan kepribadian, gangguan kecemasan, dan depresi. Yang kelima yaitu jelaskan bagaimana menumbuhkan disiplin pada karyawan. Yang pertama, sebagai bos, cobalah memperlakukan pegawai sebagai teman. Kedua, ciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Ketiga, dengarkan ide dan pendapat pegawai. Keempat, lakukan konseling secara intens untuk memahami kesulitan yang dialami pegawai. Kelima, cobalah sesekali mengadakan acara pengakraban di luar jam kerja. Yang keenam, pengawasan dan evaluasi kinerja pegawai. Yang keenam, jelaskan pada konteks apa karyawan dikatakan memiliki kinerja yang baik. Apabila hasil kinerja yang diperoleh lebih tinggi dari standar kinerja. Bila hasil kerja yang diperoleh sampai atau melebihi standar pekerjaan, dapat dikatakan kinerja seseorang karyawan termasuk pada kategori baik. Yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah ukuran dari tingkat kepuasan pekerjaan dengan jenis pekerjaan, mereka yang berkaitan dengan sifat dari tugas pekerjaan, hasil yang dicapai, bentuk pengawasan yang diperoleh maupun rasa lega dan menyukai terhadap pekerjaan yang ditekuninya. Yang kedelapan, jelaskan dampak yang dihasilkan oleh kepuasan kerja. Yang pertama, terhadap produktivitas kerja karena dapat dinaikkan dengan menaikkan kepuasan kerja. Yang kedua, terhadap kepuasan konsumen karena pada pelayanan organisasi, retensi dan pembelotan pelanggan sangat tergantung pada bagaimana karyawan berurusan dengan konsumen. Yang ketiga, terhadap kepuasan hidup karena kepuasan kerja memiliki kolerasi positif cukup kuat dengan kepuasan hidup secara keseluruhan seseorang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.